Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang corak kehidupan pada zaman praaksara. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, ada langkah baiknya kita mengetahui dulu nih, apa sih zaman praaksara itu? Pengertian praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yang berarti masa tidak ada tulisan. Masa praaksara dikenal pula dengan masa prasejarah. Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu bertulis, prasasti, dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Adapun waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya bangsa Mesir dan Mesopotamia. Mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari Yupa, batu bertulis peninggalan Kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia yang hidup pada waktu itu. Peninggalan itu dapat berupa artefak dan fosil. Artefak merupakan peninggalan masa lampau yang berupa alat kehidupan dan kebudayaan. Sedangkan fosil merupakan peninggalan berupa tulang manusia, hewan, dan tumbuhan. Artefak ini dapat membantu kita untuk memperkirakan bagaimana perkembangan kehidupan manusia. Dan fosil dapat membantu kita untuk mengetahui pertumbuhan fisik makhluk hidup pada masa praaksara. Masa praaksara dibagi menjadi 1. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, budaya paleolitik. 2. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, budaya Mesolitik. 3. Masa bercocok tanam, budaya Neolitik. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, yaitu periode prasejarah yang diperkirakan elongatian pada 600.000 tahun lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan, seperti kapak genggam atau chopper yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam atau disebut food gathering. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka berpindah-pindah, tergantung pada daerah yang masih subur dan banyak menyediakan bahan makanan. Hasil kebudayaan zaman Paleolitikum secara umum dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong, karena peninggalannya banyak ditemukan di wilayah tersebut. Kebudayaan Pacitan pertama kali ditemukan oleh Gehaer von Koenigswald pada 1935 di dekat Punung, Kabupaten Pacitan. Alat-alat peninggalan dari zaman ini terbuat dari batu yang masih sangat kasar, yaitu kapak genggam, kapak parimbas, dan alat-alat serpi atau valkes.
Selanjutnya, kebudayaan Ngandong adalah hasil kebudayaan manusia Praksara yang berkembang di daerah Ngandong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di daerah ini banyak ditemukan peralatan manusia purba yang terbuat dari batu, tulang hewan, dan tanduk rusa. Berikut ini beberapa contoh peninggalan kebudayaan Ngandong, yaitu kapak genggam, alat-alat dari tulang hewan yang dibentuk menjadi semacam belati, dan ujung tombak dengan gigi giri pada sisinya. Selanjutnya ialah Mesolitikum atau zaman batu tengah yang berasal dari bahasa Yunani. Meso yang berarti tengah dan litos berarti batu. Pada zaman ini, manusia beralih dari pola pemburu-pengumpul ke cara hidup menghasilkan makanan. Adanya kemampuan menghasilkan makanan tersebut menunjukkan bahwa manusia purba sudah menetap secara permanen. Sebagian dari mereka sudah tidak lagi tinggal di gua, melainkan menetap di rumah panggung sederhana. Peralatan dan senjata yang digunakan pada periode ini masihlah berbentuk kasar, seperti kapak genggam dan kapak pendek berbentuk setengah lingkaran. Selain itu, sebagian masyarakatnya sudah mengenal tradisi bercocok tanam. Juga, mereka telah mengenal organisasi sosial dan kepercayaan terhadap nenek moyang. Masyarakat masa Mesolitikum memiliki beberapa peninggalan kebudayaan yang diantaranya 1. Kejoken Motinger dan Ablis Sosroch. Kejoken berasal dari kata dapur dan moting yang berarti sampah. Kejoken Motinger adalah tumpukan sampah dapur berupa cangkang siput dan kerang. Sedangkan Ablis Sosroch ialah hasil kebudayaan yang ditemukan di dalam gua. Yang kedua ada kapak genggam, ketiga kapak pendek, dan keempat ialah batu pipisan. Lalu selanjutnya masa Neolitikum. Masa Neolitikum dikenal dengan masa bercocok tanam. Pada masa ini manusia sudah mulai tinggal menetap pada satu wilayah dan melakukan aktivitas pertanian. Alat yang mereka pergunakan seperti beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, alat memukul kulit kayu atau batu ike, dan perhiasan. Batu ike atau barcode beaters berfungsi sebagai alat pemukul dan penghalus kulit kayu untuk memenuhi permintaan bahan pakaian yang semakin meningkat dalam periode 3000 sampai 2500 tahun silam. Batu ike dalam lapisan periode 3000 sampai 2500 tahun silam berada dalam kondisi tidak utuh. Hanya potongan alat berukuran panjang 3,2 cm, lebar 2,5 cm, dan tebal 1,2 cm. Penggunaan batu ike untuk produksi bahan pakaian kulit kayu terus berkembang luas di sepanjang Sungai Karama hingga periode prasejarah. Sebagaimana jejak rekam artefaknya yang ditemukan arkeolog di situs Bukit Kamasi, Karama, Minangasipako, Bonehau, dan Pangale. Batu ike masih terus dipakai hingga masa prasejarah. Bahkan sampai sekarang masih dapat dijumpai di wilayah Sekorampi, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Kakek buyut orang Kalumpang sampai periode 2500 tahun silam masih memakai pakaian kulit kayu dari bahan sekitarnya sebagai perilaku etis, bukan hanya sekedar menghalau panas dan meredam dingin. Lembaran kulit kayu tipis dililitkan di badan, terutama perut hingga paha atau menutupi bagian vital mereka. Dan yang paling terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah manusia zaman praaksara mengandalkan fosil dan artefak untuk mempelajari kehidupan, seperti berkomunikasi, menyampaikan ide, nilai, dan pengalaman. Mereka juga menggunakan batu dan logam sebagai perkakas. Meskipun belum mengenal tulisan, manusia zaman praaksara sudah mengenal pendidikan, walaupun masih sangat sederhana. Mereka diajarkan keterampilan untuk bertahan hidup seperti meramu, berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, serta mencetak benda. Pada awalnya, manusia zaman praaksara hidup secara nomaden, kemudian berubah menjadi semi-nomaden, dan akhirnya hidup menetap. Pentingnya mempelajari zaman praaksara adalah dapat membantu manusia untuk memahami asal-usulnya, jati diri, dan karakteristik bangsanya. Cukup sekian penyampaian materi tentang corak kehidupan pada zaman praaksara dari kelompok kami. Kami izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah dalam kata maupun dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.